Salam dan bahagia teman-teman guru hebat. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak terpengaruh terhadap orang lain. Pendidikan itu sebagai tuntunan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mendampingi murid sebaiknya dengan utuh dan menyeluruh. Dampingi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, dalam pembelajaran di kelas, tak jarang saya berpikir bahwa bagaimana saya harus menuntaskan semua materi pembelajaran sesuai dengan target tanpa memikirkan perasaan, kemampuan, dan bahkan peserta didik saya. Tak jarang juga saya mengharuskan seluruh siswa untuk bisa menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Dan sering juga saya berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya tanpa melihat proses di dalamnya. Setelah mengikuti pendidikan ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa di antaranya adalah pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, dan bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, Indonesia memiliki banyak potensi-potensi kultural yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi, saya semakin yakin dan semakin sadar bahwa anak bukan seperti kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Setelah mengikuti pendidikan ini, saya juga semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Artinya, cara belajar dan interaksi abad ke-21 tentu sangatlah berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia memiliki 2 musim, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan. Dan perlu kita sepakati juga bahwa zaman terus berkembang secara dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para muridnya. Setelah mengikuti pendidikan ini, saya juga semakin paham bahwa budi pekerti itu adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti itu perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa keluarga adalah tempat utama untuk pembentukan karakter dari anak. Teman-teman guru hebat, banyak langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ingat sungguh.
Yang kedua, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita, memberi motivasi kepada anak-anak. Ini Madya Mangunkarso. Memfasilitasi dan memberi dorongan kepada siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minat siswa. Tukuri Handayani. Dan yang terakhir adalah membiasakan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Teman-teman guru yang luar biasa, mari terus bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian untuk kali ini, salam dan bahagia.